Jadi kita itu syukur alhamdulillah punya guru. Jadi apapun kita harus mengikuti dan kita harus melihat daripada guru. Maaf ya, guru pengarsa Abah itu sakit dari mulai duduk di kursi sampai melonjor gitu ya. Itu semua ikhwan pada bawa obat segala macam. Ingat saya Haji Endos itu bawa jahe merah. Kamu Abah, Endos nuhun Endos. Sampai bilang begini, ikhwan, kok guru kita ini muridnya presiden, tapi kok kenapa ini keadaan guru begini tidak ada yang turun? Pokoknya tim mestinya. Pada suatu tembus barangkali sampai istana, akhirnya datang dari istana rombongan daripada dokter dari semua unsur-unsurnya. Ternyata Abah itu sehat, nggak ada apa-apa. Cuman fisiknya. Nah, kalau kita kembali merujuk kepada, coba buka di surat nikah itu, Ar-Rum ya, Ar-Rum 56 apa 65 itu. Di situ kita itu diberikan 3 season. Pertama dokfin ya. Season pertama dokfin 20 tahun. Season kedua diberikan kekuatan sampai 40 tahun. Season ketiga diberikan kelemahan lagi. Malahan diberikan contoh kalau sudah ada uban itu kematian. Buka Ar-Rum 56 ya. Di situ udah pasti. Nah, sekarang kita melihat, saya memperhatikan dari mulai pengarsa Abah, kalau tahu akeh yang di Ciawi itu begitu. Jadi dia sampai ngamandorin orang yang sedang kerja di masjid itu di atas yang tempat dipan yang itu tempat tidur ya. Sampai bilang begini, saya tuh kata akeh, nu digarawe gancang ya teteh, masjid gancang rampung yo, urang geus loba ngadagoan. Jadi kematian itu betul-betul sudah ditunggu dan datang. Kalau zohirnya kita bisa melihat, ya kalau kita bisa melihat pada hadir datang. Bukan itu saja, Haji Iton Mustafa di sini. Beliau itu di sini bandar beras. Ya begitu, celentang aja. Ya aja. Alhamdulillahnya, istirahat dulu. Nah, itu apa yang lebih perbanyak. Makanya di sini maaf. Kita kan namanya belajar. Jadi kita harus ada peningkatan. Coba dari tasbih itu, lepaskan tasbih itu. Kalau giliran, kecuali kalau kita mimpin daripada zikir, boleh itu karena hitungannya jangan sampai kurang. Tasbih itu coba berangkat dari mulai sekarang itu dilepaskan. Hidupkan hobi yang ada di dalam, dari mulai kolbinya, ruhnya, sampai ke sini sirnya, ahfanya, sampai di sini hobinya, ahfanya, sampai apa yang disebut ini yang disebut bukan nafsi, Kenapa? Kalau saya memperhatikan Abah itu nengoknya ke sebelah kanan. Karena di sini latifatul khaufi. Makanya kalau kita tasbih udah seperti Kang Haji aja udah nggak bisa nasbih itu, boro-boro bergerak begitu. Tapi kalau di dalam itu, makanya biasakan. Caranya biasakan kalau Fatihah dari Mulailatul Qalbi terus putar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian latifatul qalbi. Akhirnya apa? Kita dengan nama Allah bisa melaksanakan ibadah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Latifatul ruh bagiannya karena kita hidupnya karena Allah. Syukur alhamdulillah. Nah, diteruskan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bagian di sini latifahnya. Apa yang disebut latifah? Yang angan-angan yang sir ya. Kalau sudah ke sini Ar-Rahmanir-Rahim baru Maliki. Ya, tolong perhatikan nih. Kecuali kalau yang sudah tahu Maliki Yaumiddin adanya sebelah kanan ini tempat hofi. Maliki itu siapa? Rajanya kan. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ainul yakin, hakul yakin, ayan di ahfa. Baru di sini minta petunjuk kepada Allah. Karena di sini yang suka melotot begini itu, iri, dengki, jahil segala macam. Makanya di situ ihdinas
Siratal mustaqim, tunjukkan ini latifatun nafsi. Baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijadikannya latifatul qalb, 4 anasir terjadinya, yaitu kita dari mulai unsur api, unsur tanah, air, api, angin, itu mewujud hidup kita, mati kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun. Itulah ya. Jadi kita sekarang itu harus sampai meningkat dari mulai zikrullah ini harus sampai ke zikrul maut. Jadi kita selalu mengingat kematian itu selalu, karena kalau sudah ketahuan begitu sudah kita tidak asing lagi kalau kita cerita mati itu, karena pasti itu semua ya. Jadi sekali lagi kepada ikhwan akhwat, ingat selalu baca asas thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Itu yang keduanya, apa yang dicontohkan dari Suryalaya kita mestinya laksanakan. Maaf, kori kita tadi yang telah membacakan surat An-Nur, itu surat An-Nur itu dipakai setiap subuh pada Jumat ya. Jumat subuh itu sampai hisab ya, surat yang ayat yang pertama Allah nurus sama, kan ayat yang kedua pada sholat yang ke rakaat kedua fi buyutin adinallah itu ya, sampai hisab gitu. Jadi itu dipakai setiap hari Jumat subuh, bisa dibacanya itu. Dan itu juga suka dibaca pada saat sholat isyraq. Sholat isyraq itu baca itu. Jadi sampai wagorbi hisab ya. Jadi 3 ayat. Yang pertama 1 ayat, yang kedua 2 ayat. Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurih kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujaj, dan seterusnya. Itu. Selanjutnya, kalau saya mau memberikan tata cara dan lain sebagainya, barangkali ini semua udah paham. Syukur alhamdulillah, di antara bapak-bapak ini dibimbing oleh anak kita, anak saya, termasuk dalam Adi Ramdhani. Ini jadi ikhwannya dari mulai dikandung di dalam perut. Kalau saya udah umur 40 tahun, 39 barangkali baru jadi ikhwan. Tahun 54 Kalau ini dari kandungan ini sudah jadi ikhwan, sampai berejal, sampai saya ajarin ngaji sampai sekarang. Ini murni, ibunya terutama, ibunya paling kuat, bapaknya juga. Jadi syukur alhamdulillah nih. Terus udah gitu pas udah masa besarnya, dan alhamdulillah digodok di Darul Rahman. Sekarang Ajenia, Ajingan Jejen, ikutin ya, jangan sampai nyobrang ke 38 nanti. Iwan awat rahimakumullah. Nih sama guru pengersa Abah, tidak hanya beliau lagi masih hidup, termasuk sekarang aja harus yakin bahwa di antara kita ini hadir beliau. Dan banyak hal-hal yang di luar daripada nalar kita. Karena ini pekerjaannya pekerjaan ruhani. Kita juga harus belajar, harus bisa seperti pengersa Abah, harus bisa. Walaupun barangkali tidak 100% ya. Saya ingat sekali nih. Saya lagi manakib tempat Pak Lutfi Wahyono di sana, di jalan Resak. Datang kucuk-kucuk si Ujang, supir Ajengan Gawas sebetulnya. Saya habis makan, lagi ngerokok di pinggir kolam. Datang si Ujang, bilang gini, Mangko, masa Aang tadi bilang gini, belajar ngaji teh sama Abah teh udah bisa apa? Wah, boro-boro Ang, saya mah tidak bisa apa-apa. Atuh tuh bisa apa-apa mah, cenah Abah teu ngarokok, ulah-ulah ngarokok atuh. Itu saya langsung lagi ngerokok. Saya bilang, insya Allah malam ini manakib, saya tinggal 2 batang lagi. Besok saya berhenti, saya bilang. Alhamdulillah itu. Saya giliran besoknya dikasih juga itu rokok. Akhirnya apa? Pahit aja, udah nggak mau.
Di situ adanya karom. Tuh. Dan apa namanya? Syukur alhamdulillah saya pernah di 3 kali yang saya menjadikan catatan. Yang pertama, saya pernah dipanggil sama pengarsa Abah di Suryalaya lagi kumpul di masjid, dan di masjid itu saya udah mengumpulkan jemaah yang mau ditalkin. Nah, tahu-tahu begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ditujukan ke Mang Koko, itu jemaah bawa ke madrasah. Jadi talkinnya pindah ke madrasah. Lah, saya bingung. Itu karena di pengimaman kan ada mix segala macam ya, tapi ada suaranya siapa? Taunya Ustadz datang, Ustadz yang dari Ceger, Pak Gunawan datang. Mang Kok suruh Abah jemaahnya cana ke madrasah. Itu pakai ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, Mang Koko. Satu. Yang kedua, saya pernah diperintahkan untuk membacakan tanbih. Membaca tanbih. Malamnya itu saya manakib di tempat Pak Ucu di Tebet. Giliran besoknya ada acara penyerahan Baitul Ahfa. Di situ ada para bupati termasuk Pak siapa namanya? Pak Yoga ya. Mau menyerahkan Masjid Baitul Ahfa. Saya datang ke sana pakai baju yang pendek gitu ya. Karena kan saya tidak hanya mau ngikutin saja. Bawa jemaah. Datang ke sana, tahu-tahu yang pakai topi ukuran 8 cm kan pendek tuh. Ini, toblok lah istilah. Tahu-tahu datang Mbah Sastra. Kok? Tidak Abah yuk. Nah, itu baca tanbih. Hah? Saya itu keringatan banget. Masalah bah bagi kira-kira. Pokoknya mah wudu. Hedang semoga wudu deh. Baca tanbih itu di hadapan Abah dan itu. Padahal itu Pak Rosyidi Effendi sudah menyusun dari petugas-petugasnya, termasuk Dr. Andes Abu Bakar kalau tidak salah pembaca tanbih. Tapi saya diperingat, aduh itu Masya Allah, asanin cek asante. Ya. Jadi kebenaran bahwa guru itu kalau dalam Mangkobah muridnya ada di Masyrik, dan apa namanya ada orang juga gurunya di Maghrib. Kalau ada orangnya benar, jangan sering kali, apalagi ajian gawas suka bilang, salam ke Abah itu dijawab, ke Abah hari tadi cina aus pas manakiban salam heula ke Abah, salamnya di Jakarta, ayo ke Suryalaya salam itu dijawab cina ajian gawas ya cerita. Dua. Ada lagi, ini datang orang ke rumah saya. Rumah Mang Koko di mana? Oh, ditunjukin. Pakai motor, orangnya dari Bekasi. Datanglah ke sini. Bapak dari mana? Dari Bekasi ini. Kok ada apa ini? Saya disuruh Abah ke rumah Mang Koko. Kok saya nggak ngasih alamat apa-apa ke Abah? Ya, ada apa nih? Coba cerita. Saya tuh begini. Saya tuh pemborong. Dulu itu saya kaya. Anak-anak semua, pokoknya mah kaya lah. Sekarang itu miskin, rumahnya juga ngontrak, istri saya juga kerja, sekarang di sana kerja. Anak-anak saya itu sehat-sehat. Nah, sekarang mah nggak turun mobil naik mobil, turun sepeda naik sepeda, dikasih juga belanja jajan 1.000 perak. Tapi anak-anak saya sehat. Terus istri saya kerja sekarang, ngelahir yang ketiga normal, sehat juga. Alah, terus Nah sekarang itu saya bukan belajar zikir, dia bilang kan gitu. Terus saya sudah 3 kali pengen kembali semula. Ini sudah ada kerjasama sama teman-teman saya biasa yang namanya pemborong ya. Suka ini turunin ininya, ini turunin. Tapi saya udah 3 kali itu tidak berhasil itu, tidak berhasil. Tendernya itu tidak berhasil. Oh, kalau begitu. Terusnya gimana? Sekarang ya makanya saya sudah ke Suryalaya ke Abah. Tapi Abah suruh ke Mang Koko. Wah, iya. Padahal saya tuh belum pernah ngasih alamat sama pengarsa Abah. Lalu, ya udah gitu. Sekarang jadi maunya gimana? Gitu. Ya makanya minta jawaban dari Mang Koko. Ya saya udah tahu aja ya. Abah, ke Abah lagi. Ini aja. Mau kaya dulu lagi. Iya segalanya kaya dulu. Terus
Kalau tidak mau kayak dulu, mau kayak sekarang, ya kayak sekarang. Oh, nggak mau. Karena kalau dulu tuh problemanya tuh banyak, anaknya sakit, istrinya sakit, masalah itu dan sedangkan sekarang tuh hidup di kontrakan makan dengan tempean, tenang saja gitu ya. Udah gitu ya, kalau sudah jawabannya begitu saya nggak mau, saya permisi pulang. Salaman saya. Terus pulang, ini juga motor dapat pinjam ya, kalau itu bensin nih kasih bensin ya, kasih 10.000. Tuh. Jadi kalau kita sudah betul-betul yakin sama guru kita ini, ya jangan sampai dikira di majelis ini tidak ada bangsa, ada gitu ya. Nah itu. Tadi saya terus menyampaikan, coba sekarang tingkatkan daripada kita pelaksanaan daripada zikir itu, harus sudah bisa jalan kaki, harus lagi apapun sudah tidak proses tasbih lagi ya. Dalam ini hidupin dari mulai kolbinya, ruhnya, itunya, sirinya, terus ke sini apa namanya, hobinya, ini yang atau apanya. Jadi kalau sudah begini aja, ingat saya lagi wukuf, ya kita kan udah biasa gitu. Ustaz, tidur aja kata. Dia mau pada ngobrol pada saat mana, ada yang baca. Saya mah ya karena itu kita punya guru, ada bilang Ustaz tidur mulu katanya. Ini dia. Jadi sekarang seperti Pak Haji Oman itu sudah tidak bisa nih, malahan dulu lagi baru saya bilang Cenunung, bapak ibunya ini, udahlah bawa kentongan aja ke sini biar pakai kentongan tok. Jadi kalau udah ngetoknya udah berhenti, saya punya guru lagi, bukan pengarsa Abah, itu pengarsa Mama Ulay. Di mana Mama Ulay itu adanya di Garut, Kampung Ujung. Saya datang sama beliau, jadi tinggal orang-orang talqin 7 latifah. Talqin 7 latifah, ngerti juga enggak ya. Udah itu talqin 7 latifah. Nih kolbi, nih ruh, nih sir, nih hobi, nih apa, nih kolab. Kepindah-pindah. Mangga mama. Di talqin sama Mama Ulay. Beres si talqin sama Mama Ulay, berangkatlah ke Suryalaya. Sama pengarsa Abah dijelaskan, itu latifatil qalbi teh kieu-kieu sifat manusia, ieu teh siapa naon kan latifat ruh teh alhamdulillah syukur masih bisa hirup. Terus sampai ke semuanya sama Abah dijelaskan. Udah kata beliau, bangko ulang teh urang ka ditu cenah ka Ciranjang. Asaha Haji Dahlan, Haji Dahlan teh wakil talqin kuncena di sana di Cianjur teh apa? Cikundul. Mampir ke situ di jalan bilang mau minta makan. Turun dari mobil. Tuh barudak tuh cenah sadiakeun dahar, kena jeung kerupuk ge. Padahal kita kan ngomongnya kan di jalanan. Tuh masih hidupnya ya Haji. Udah turun ke situ, duduk gitu. Nah, gimana euy? Jadi itu Suryalaya, Bah. Saya menghadapi ke arah sana. Di situ ada gambar latifah. Hayang itu cenah. Lah. Awah. Latifah teh. Iya fotokopi. Itu nyambung dari mulai Garut ke bawah. Nyambung sampai akhirnya saya ambil bahwa latifah itu ya yang ditempel di situ. Di jalan apa aja pikiran. Ya Allah, ya. Insya Allah itu dari Mama Ulay sama apa namanya Abah sama malahan yang yang panggil jeung Abah gampang memeh sholat cicing di tembok cicing di pintu ya panggil jeung Abah. Nah terus kalau misalnya kayak balik Abah mah jarang-jarang ikut sampai zikir selesai, soalnya kan coba jemaah mah hansipna bisa berapa-berapa amankeun. Nah, pada suatu ketika saya itu kok dari rumah ingat aja sama Abah. Udah sampai ke situ, pas ngikutin Abah masuk, nolol deui. Balik. Kata teman saya si Radi, hilang baru juga sampai. Ayo pulang aja. Iya bilang geus nolol deui cenah.
Padahal selama dari Jakarta sampai sana, saya ingat itu apa itu kelihatan. Iya datang ke sana bilang nolal. Itu yang teman saya mah bilang baru juga sampai gitu. Ya udah jalan aja. Jadi itulah ya. Jadi yakin yang betul-betul yang yakin segala sesuatu niat segala macam telah melahirkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan intinya yang perlu saya sampaikan di sini, tolong baca asas toriko di Naksabandia itu selalu baca itu, malah kalau mau selalu membacakan tanbih terdalam itu kan amanat wasiat guru ya. Ketiganya tolong yang itu ada lepasin ya, pelan-pelan ya, lepasin, jangan sampai kita karena kalau berarti nasbihnya berarti akan berhenti itu, jangan salah. Tapi di dalam sudah biasakan berjalan dari latifah ke latifah tuh. Kecuali kalau kita mimpin sholat ya, jangan sampai kurang 165. Hidupkan latifah yang ada di dalam dada kita dengan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ sampai kayak Allah. Ar-Rahmanirrahim. Ini sih. Maliki yaumiddin, hopi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ yang sebetulnya itu apa? Tempatnya ilmu yakin, ainul yakin, hak yakin. Baru di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, masalah nih mati kalau ini. Tunjukkan ke jalan dia. Karena ini yang suka melotot itu kan itu nafsi ya. Baru kolab siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kita bisa berdirinya di situ. Wah, tidak ada apa-apanya kita. Bisa ruku, bisa sujud karena siapa? Akhirnya kita di situ. Kalau kamu bisa merasakan kekhusyuan ibadah sholat, la ilaha illallah. Kadang-kadang saya maaf kadang suka nangis padahal tidak mau nangis. Insya Allah. Nikmat, sering nikmat itu ya. Jadi kalau kita mau bicara soal masalah ini, sekarang ke esensinya, ya. Walaupun kita zikir yang banyak, la ilaha illallah, gimana nih? Jadi kalau harus tahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tahu pada diri itu harus tahu kepada Tuhannya. Makanya kan di situ dikatakan apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa Allahumma Allah engkau Tuhanku Rabbku. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Engkau zat yang telah menciptakan diriku. Ini sebut induk istighfar. Maka hanya kepadamu lah aku beribadah, hanya kepadamu lah aku menyembah. Setelah itu apa? Aku menerima ketentuan dan janji-janjimu ya Allah. Maka aku bergantung kepadamu ya, berlindung kepadamu dari perilaku aku yang jelek yang sudah dilakukan. Maka dari itu aku terima karunia nikmat yang telah engkau berikan ya Allah. Maka dari itu ampunilah ya Allah dosaku. Hanya engkau yang bisa mengampuni akan dosa-dosaku. Allahumma tarabi. Seperti induk istighfar itu jangan naralang induk istighfar, tapi ayeuna makna esensinya. Jadi la ilaha illallah, tidak ada lagi Tuhan selain Allah itu yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita bisa gitu karena Allah. Nah, tidak sampai ke situ. Jadi kita harus sampai ke situ. Makanya kalau kata guru saya yang di sana di ujung, cek eta mama mau ieu leumpangna karena
Allah, karena Allah, kupatna karena Allah, mata neuleuh karena Allah, ceuli ngadenge karena Allah, lisan bisa ngomong karena Allah, irung bisa nyeunghap karena Allah. Itu tiluhur nepikeun ka hanak karena Allah. Sok sia mana kemampuan manehna? Ditanya, mana kabisa manehna? Mana kekuatan manehna? Kabeh kekuatan Allah. Makanya lamun salat sok disebut ihsan teh lamun teu ngarasa ningali Allah, ngarasa ditinggali di Allah, ari mata sia neuleuh karena kusaha? Ku Allah. Loba jelema nu molotot teu ningali teu. Jadi belajar teh makanya pakai kupat ya. Saya kadang-kadang lagi jalan dulu kan kerja di Taman Mini, jalan jalan ngelamun aja. Ada itu lagi niat itu. Nah itu ya, kalau sudah kita semua daripada gerak-gerik segala macam udah melekat ini, udah tidak ada ini selama ini kita terus ini sambung lagi. Alhamdulillah Mang Koko dari mulai tahun 89 sampai saat ini hataman manakiban belum berhenti di musola Syukur. Malahan beliau juga pindah ikut diajak pindah saya karena ada musola sana Syukur. Sampai sekarang belum pernah absen hataman, absen manakiban. Waktu tempo hari dari hataman ke manakiban, ayo mangko dah sama hataman juga sama manakiban konsumsi nama. Enggak begitu, nanti ada waktunya. Sampai ke Abah ieu Mang Koko bade nyalenggarkeun manakiban. Di Taman Mini sok manakiban mini. Sampai sekarang mini aja, paling aja 6 orang, 7 orang. Itu mah dah hikmat ya. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang hataman manakiban belum pernah absen. Alhamdulillah. Kalau dulu mah itu yang namanya tempat-tempat manakiban di mana saja yang besar terutama selalu Mangko yang selalu hadir. Karena Mangko itu di sana itu juga ditugaskan pembaca tanbih. Orang sampai pada nangis itu karena Mangko baca tanbih. Gak tahu, saya bilang. Kalau saya merasakan bahwa itu merupakan suatu amanat. Itu dari guru. Alhamdulillah ya. Jadi betul-betul saya rasakan. Alhamdulillah sampai sekarang saya di Musola Syukur manakiban masih berjalan. Hataman setiap malam Jumat, setiap subuh pagi hataman. Kalau manakiban setelah Suryalaya baru Jumat malam Jumatnya. Kalau kemarin misalnya Sabtu baru Jumat. Kenapa? Kata akeh begini. Manakiban teh ulah meulaan Suryalaya. Banget akeh. Jadi dulu, maaf ya, saya itu tidak sekarang ke Sirna Rasa itu karena gini. Kalau dulu itu saya itu berangkat ke sana itu datang yang lebih dulu ke rumahnya Pak Haji Anta. Haji Anta teh asistennya Mbah Sepuh. Jadi kalau sama Abah masih keneh di atas Abah itu levelnya. Keduanya akeh yang ada di Ciawi. Jadi selalu datang teh ke situ. Jadi apa yang cerita-cerita teh sampai gimana Bah? Malahan kalau Mbah Anta nganter saya sama 3 orang ke Pagudawan Pak Ading, tawasul ke pengarsa Abah ke atas ya ke makam, itu kayak ngobrol begini aja. Bah, ini Gunawan, Ading, Koko ya. Ke Abah ziarah. Kayak ngobrol aja. Nah, terakhir ya. Saya Mbah Anta sudah tidak ada nih, saksinya anak saya dan datanglah ke Akeh. Urang tanyakeun ke Akeh kumaha. Tapi saya enggak nanya pakai lisan, nunduk. Tahu-tahu, oh kieu cenah barudak. Oma tah eta teh da amanat Abah atuh kajengan gaos teh. Kumaha? Hari lamun aya amanat mah urang teh kudu ngilu ka ditu. Ari amanat cenah da itu. Oh gitu Bah. Jadi saya punya dasar sama dengan gaos tes. Lah maaf ya kalau tahu memang itu saya kemarin buka album saya dipoto berempat, saya ajian Haji Oman, ajian Gaos di rumahnya Pak Ade ya, ada di rumah. Jadi apa yang diucapkan sama beliau tojanya banyak nang tojanya. Banyak yang tojanya ya Allah. Padahal itu dari sono
yang ngajak saya harus datang ke sana. Aduh, banyak. Saya bilang enggak, biar salam aja. Jadi sampai sekarang saya masih belum bisa mbak apa, sebut apa, ajengan aja, masih ajengan aja. Karena tahu saya itu ngurusin putrinya yang dayah itu ya saya. Kalau ada ajengan gawas ada saya itu, karena yang aneh itu saya itu ya. Jadi kalau mau talkin, mangkok beres ajengan, siap. Itu kan suka siap. Tuh. Itu ya. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kenapa saya tidak itu, karena pada saat ajengan itu ya. Itu dia. Udah deh, cukup ya. Cukup ada. Udah tutup. Artinya doa ya, sama-sama doa ya. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ila anta maghfirati wa ridaka matru'atini muhammadan. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sakinah dan masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya Sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tanjina bi ajmil awwali wal akhir wa taqbilana ya Allah bi jamil hajat wa ta'ilana bi sayyi'at wa darajat wa tuballighuna bi sallallahu min ayat wa ba'dal mamat alladziina yubayyinukan Allah Allahumma zikrika wa syukrika wa sunna. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa zinasana. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-ghina. Allahumma sarif al-qulub. Allahumma hijji dunya bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah ta'ala abul khair wa abul barakah wa abul nikmah wa abul quwwah wa abul rizqi wa salam wa barakah. Allahumma inna mukri balai dunya wa dari asadin sallallahu alaihi ya arhamar rahim. Ya Rabbana anjilna munjalan mubarakan wa antarul munjilin. Rabbi ij'alna muqimas salamin bilati Rabbana wa taqabbal du'a ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qina adzabana wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi amin. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ta'simu bihablillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sekali lagi. Allahumma shalli ala